Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan Waalaikumsalam kami dari kelompok terakhir. Ya, di sini kami akan mempresentasikan tentang anxiety disorder atau gangguan kecemasan dan kecemasan dalam pembelajaran kuliah sehari-hari. Oke, langsung saja menuju slide selanjutnya. Oke, jadi kami beranggotakan kelompok 3 orang. Yang pertama adalah Muhammad Abian Alif dengan NIM 114. Kemudian Ahmad Adam Sofyan dengan NIM 129 dan saya sendiri Muhammad Ilmi Wijdan dengan NIM 096. Oke, langsung saja menuju ke materi yaitu apa itu cemas. Kenapa orang merasa cemas dan apa itu cemas dalam pembelajaran? Ya. Oke, langsung selanjutnya. Ya. Simpelnya yaitu cemas dapat diartikan sebagai kondisi seseorang yang mengalami kekhawatiran, kegelisahan dan ketakutan yang akan terjadi. Nah, cemas itu eh, sebabnya sangat banyak sekali. Kemudian untuk bentuk-bentuk kecemasan juga banyak sekali. Nah, tapi di sini kita akan jelaskan lebih ke dari sisi psikologinya dan ada sedikit tambahan dari segi yang lain. Oke, next. Oke, yang untuk yang penjelasan selanjutnya bisa dijelaskan oleh Saudara Abian. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, makasih moderator. Baik, yang kedua ada bentuk-bentuk kecemasan dan faktornya. Bentuk-bentuk kecemasan itu dibagi jadi tiga. Yang itu pertama neurotik, kedua moral, yang ketiga realistik. Yang pertama masuk ke neurotik. Yang sesuai dengan penjelasannya yaitu perasaan dalam ego yang bersumber dari id. Neurotik di sini, kalau yang kita bisa tahu, yaitu yang berasal dari otak, yang berasal dari sel-sel yang berada di kepala, yang dimana ketakutan tersebut timbul dari perasaan yang muncul dalam ego itu sendiri, tapi sumbernya berasal dari id. Yang misalnya contohnya seperti seorang mahasiswa semester 7 yang tidak percaya diri akan kemampuannya dalam berpresentasi, akan mengalami kecemasan yang secara tiba-tiba, karena itu halnya terjadi karena dia tidak menyadari hal tersebut yang akan datang. Makanya dia mengalami yang namanya kecemasan. Yang kedua adalah moral, konflik antara ego dan superego. Kecemasan moral terjadi antara ego dan superego setelah superego terbentuk, yang umumnya dimulai dari sejak lama, sejak kita mulai dari 3 sampai 5 tahun mengalami kecemasan karena adanya konflik kebutuhan realistik dan tuntutan superego. Nah, kecemasan moral misalnya seorang akan merasakan kecemasan jika ia tidak mampu mengurus orang tuanya ketika ia dewasa nanti. Jadi ada ketakutan-ketakutan sendiri yang terjadi ketika orang telah tumbuh, telah akan mengalami fase-fase di mana dia akan menemukan jati diri barunya, di mana dia akan hidup di kehidupan yang barunya. Misalnya dia bakal bekerja, dia akan merasakan yang namanya kecemasan. Ketika dia akan ujian, dia akan mengalami kecemasan dan lain sebagainya. Yang terakhir ada realistik ataupun kecemasan objektif. Kecemasan realistik biasa dikenal dengan kecemasan objektif. Perasaan ini didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan dan tidak spesifik. Jadi kita merasakan sesuatu ketakutan tapi kita tidak bisa mendeskripsikan sesuatu tersebut. Gimana caranya kita takut tersebut kita nggak bisa ekstrak keluar atau kita nggak bisa membentuknya dalam kata-kata dan lain hal. Jadi kecemasan ini sangat sangat objektif ataupun menyeluruh gitu. Tidak hanya subjeknya yang membuat kita cemas, tapi objeknya yang membuat kita cemas. Seperti misalnya bahaya yang mungkin sedang terjadi ketika orang sedang melakukan mengendarai motor dan dia tidak tahu apa yang akan menjadi bahaya di depan ketika dia membawa motor, itu adalah kecemasan yang realistis yang biasa orang terjadi pada dirinya sendiri. Ya, sekian saya kembalikan ke moderator. Ya, pada materi Oke, ya pada untuk materi ketiga.
Kenapa? Nah, oke. Untuk yang kecemasan dalam pelajaran mungkin akan dijelaskan oleh saudara kita Muhammad eh, Mas Ahmad Adam Sofyan. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, karena ada sedikit problem, kita lanjutkan saja. Oke, kecemasan dalam pelajaran. Ya, di sini yang pertama, yang paling jelas dan paling mudah kita lihat itu ya sebenarnya cukup apa ya, cukup kompleks sebenarnya kecemasan dalam pembelajaran ini. Oke, jadi sebenarnya kecemasan itu bisa dijadikan sebagai senjata, bisa juga dijadikan sebagai bisa juga dijadikan malah malah menjadi senjata yang menyerang kita sendiri seperti itu. Ya, jadi kecemasan itu sebenarnya itu mudahnya, simpelnya itu sebenarnya kecemasan itu jika sesuai dengan kadar normal itu bisa sangat membantu kita. Karena ketika seseorang mengalami kecemasan atau ketika seseorang cemas akan suatu hal, maka dia akan mempersiapkannya dengan sangat baik seperti itu. Nah, maka ketika kecemasan itu sesuai dengan kadarnya dan dia telah mempersiapkan dengan baik, yang terjadi adalah ia malah bisa menjadikan dirinya itu lebih maksimal dalam melakukan suatu hal. Contohnya ketika perkuliahan, dia cemas dengan salah satu mata kuliah itu karena dia menganggap sulit. Maka dari itu mengantisipasi nilai ujian yang jelek, ia tiap malam itu belajar agar ketika nanti ujian itu mendapatkan nilai yang baik. Ya, tadi jika kecemasan itu eh, secara sesuai kadarnya atau masih normal. Lah, lain cerita ketika kecemasan itu berlebihan. Nah, itu sangat mempengaruhi kita atau berdampak buruk sekali bagi kita. Oke, yang paling simpel yaitu konsentrasi menurun. Ya, otomatis ketika seorang mengalami kecemasan itu dia konsentrasi akan menurun. Mungkin menjadi tidak fokus, sulit memperhatikan, sulit memahami dan lain sebagainya. Nah, dampak dari konsentrasi menurun itu tadi prestasinya akan menurun. Ya, karena dia mungkin kalkulasi ya. Jadi dari berbagai pertemuan-pertemuan itu tadi dia tidak konsentrasi dan tidak memperhatikan dengan baik, alhasil prestasinya menurun. Nah, karena prestasinya menurun itu tadi ya, itu menjadi seperti bom salju ya, semakin besar lah dia prestasinya menurun tadi, nilainya jelek, kemudian membuat dia minder ya. Sebelumnya hanya kecemasan, dia semakin nervous ketika bertemu dengan orang lain yang berakhir menjadi menarik diri dari kegiatan sosial. Ya, ketika teman-teman ada kumpul, dia minder, wah saya nilainya jelek ya, nanti takutnya begini dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila sabilillah fastabil khairat. Ya, mohon maaf ini sebelumnya karena qadarullah ini Mas Adam juga turut andil juga sebenarnya untuk membuat makalah dan juga PPT ini, tapi karena beliau ada kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan, akhirnya kami berdua saja yang tag video ini. Ya, mungkin itu saja dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Bila sabilah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.